Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Ternyata Kejagung sampai hari ini masih belum bisa menangkap Sylvester. Ada apa, Bang? Ya nggak tahu kok tanya saya. Ya, mungkin ada orang kurus di belakang dia begitu kan. Sampai hari ini muncul spekulasi bahwa berada di Solo, berada di sana, berada di sini begitu kan. Tapi tidak kunjung dieksekusi oleh Kejagung begitu. Ada apa? Ya mungkin salah satunya menduga ya bahwa Sylvester ini apakah karena ya kabur ke Solo atau bagaimana, atau sakit atau bagaimana begitu. Tapi belum ada secara resmi menyampaikan kepada publik sakitnya seperti apa. Ketika muncul foto-foto ya Sylvester nampaknya dua periode atau bagaimana? Ya, berfoto dengan Gibran, dengan dengan relawan-relawan lainnya begitu kan. Apa maksudnya ini? Ya, dua periode kah? Dua apakah? Dua atau bagaimana begitu kan? Aduh, ngeri-ngeri sedap, bos. Bagaimana ini negara kita ini begitu kan? Negara demokrasi, orang yang sudah ingkrah terpidana 1,5 tahun masih aman-aman aja. Prabowo. Ya gimana ini, Pak? Ya nampaknya Bapak seolah-olah mau dipermainkan ini begitu kan. Kok ngeri-ngeri sedap. Ayolah Kejaksaan Agung. Anda itu dipercaya oleh masyarakat, digaji oleh rakyat. Siapapun di mata hukum ini harus sama, Pak. Punya transparansi begitu kan, ya. Tidak ada yang kaya, tidak ada relawan, tidak ada apapun, tidak ada yang kekuasaan. Harusnya sama di mata hukum. Kalau negara kita ini seperti ini terus, kapan mau maju bangsa kita? Ya, mau diperbaiki dalam segi apa? Hukum sudah dipreteli seperti ini, ekonomi ya itu aja begitu kan. Demokrasi ya bolak-balik sana sini begitu kan. Ya, inilah negara kita. Ya, beragam. Ya, dengan adanya seperti ini masyarakat mempertanyakan begitu kan. Wah, ini ternyata akhir pekan masih semangat kan buat berisikin Kejaksaan RI buat ya eksekusi Sylvester. Nggak takut kan sama backingannya? Ayo kita tunjukin suara kominnya. Ngeri-ngeri sedap ini, bos. Coba kita komentar netizen banyak mempertanyakan begitu kan. Ini kok makin bertanya-tanya ada apa ini? Padahal 2019 sudah divonis 1,5 tahun ya karena ada dugaan fitnah. Tapi nggak pernah dipenjara. Apa karena dia memimpin ya relawan Jokowi? Bisa-bisa bikin Pak Jokowi ya terseret soal kasus-kasus Sylvester ini. Ya kita tunggu saja begitu kan. Ya makanya ini telusuri siapa yang melindungi itu begitu. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa jangan-jangan termol itu ya bisa diseret begitu kan. Ya ada menghambat proses ya penegakan hukum yang ada. Bisa kena pasal ini. Tapi yang namanya orang kuat, ya mana bisa, bos. Ya mana bisa di situ begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat mempertanyakan itu begitu. Kenapa ini kok tidak langsung ditahan? Ada apa di balik ini semua? Banyak mempertanyakan seperti itu begitu kan ya. Sylvester ya masih aman-aman aja begitu kan ya. Sylvester masih aman-aman aja. Terus kemudian Kejagung nampaknya masih belum bereaksi untuk mengusut tuntas bagaimana soal dugaan pencemaran nama baik itu begitu kan ya. Angkat saja Sylvester menjadi menteri dan suruh hadir di istana. Tinggal ya calling tuh kejaksaan agar menyergap ya di gerbang pintu masuk istana. Hebatnya Jokowi ya, orang yang bermasalah hukum jika dekat dengan keluarga Jokowi pasti aman. Wah, ini salah satu komentar netizen saya kutip ya dari Dakwah Media. Ngeri, bos. Apakah benar seperti itu? Saya kira relawan-relawan itu begitu kan ya, kejaksaan-kejaksaan itu tidak boleh kalah lah dengan relawan-relawan termul itu begitu. Buat apa, bos? Ya, kalau ada orang-orang yang membackingi yang kuat di situ begitu perlu dipertanyakan siapa mereka.
Kalau memang sakit begitu kan ya, ungkapkan kepada publik sakitnya sakit apa kok tidak sembuh-sembuh. Coba undang mereka di televisi untuk adu otot, pasti mereka datang. Ya, kemarin-kemarin adu otot begitu kan dengan Roy Suryo dan sebagainya. Dan sekarang tidak muncul di publik. Ada apa? Ada apa? Justru tidak muncul di publik ya, justru ini akan ada kerugian besar kepada Sylvester. Kenapa bang kok seperti itu? Ya karena kita lihat saja Sylvester mungkin 1 tahun lagi akan ditangkap, 2 tahun lagi mungkin akan ditangkap. Seharusnya kalau ditangkap sekarang ya 1,5 tahun lagi dia akan keluar menikmati pilpres. Seharusnya kan gitu begitu. Tapi kalau mempertahankan posisi seperti ini tidak aman bro. Bagaimana untuk membela Jokowi ya, membela Gibran di tahun 2029 kalau posisinya adalah DPO nantinya begitu. Kan? Mau muncul di publik ya takut dikira apa. Ya mending pura-pura sakit. Masa selamanya mau seperti itu ya nggak mungkin juga. Ya mending ditahanan begitu 1,5 tahun nanti menikmati udara bebas ya. Ya nggak tahu lagi nih dengan konsepnya seperti ini. Ngeri-ngeri sedap kan pada akhirnya bos. Jadi banyak tudingan-tudingan yang kemudian muncul di berbagai media sosial begitu kan ya. Salah satunya adalah pertanyaan yang mengenai Sylvester Matutina hingga kini belum ditahan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya menyasar soal persoalan soal teknis penegakan hukum, melainkan lebih jauh yang menyikapi inti hubungan kekuasaan dalam politik hukum Indonesia. Nah, apakah hukum Indonesia ini benar-benar ditegakkan? Sylvester ditahan, maka jika Sylvester ditahan ya publik bisa menafsirkan bahwa sebagai rapuhnya benteng kekuasaan ya, kekuasaannya Jokowi itu begitu kan ya, bisa saja sudah mulai melemah begitu kan akibat kekuasaan yang kemudian mereka lakukan seperti memelihara relawan ya, masih sana sini begitu kan, itu akan semakin lemah kalau itu ditangkap. Tapi kalau tidak ditangkap mereka menunjukkan kekuatan Jokowi semakin tinggi. Kenapa? Ya relawan-relawan aja punya masalah nggak ditangkap begitu, semakin banyak orang-orang yang akan gabung kepada Jokowi. Ya buktikan aja nanti begitu. Kalau Prabowo ingin maju lagi begitu, hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Ya, PDIP saja dikhianati apalagi Bapak begitu kan. Gimana Bang buktinya? Bisa saja Gibran ini menjadi rival dari seorang Presiden Prabowo. Jangan terlalu percaya dengan omongan-omongan Jokowi yang kemudian mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Kalau rumusnya mereka mendukung Prabowo Gibran 2 periode, bisa saja Gibran ini menjadi rivalnya, Pak. Hati-hati dong, ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya kan, ya kalau saya pribadi menganggap bahwa ini ada yang aneh, ya ada yang aneh. Sudah 1 bulan dari pernyataan Kejagung tidak dieksekusi sama sekali. Ada apa? Ada apa ini begitu kan ya? Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu begitu ya. Coba kita baca komentar-komentar netizen lagi. Banyak sekali ya pro dan kontra. Ini salah satunya. Nah, ketika diburu jaksa, Sylvester ini Matutina ini malah muncul di Solo. Kuasa hukum ini membongkar kedekatan dengan Jokowi. Ada apa bos? Wah, ada apa ini? Jangan kaburlah begitu kan ya. Dianggap bahwa ini keterlaluan memang ya, kelakuan-kelakuan Sylvester itu begitu kan ya, yang merasa kuat terhadap hukum. Ya, ini satu pernyataan begitu dari pakar intelek ya. Terpidana sejak lama bisa saja melanggeng hahaha hihihi karena kedekatan dengan Jokowi. Ngeri kan? Ngeri begitu. Ini gimana coba bayangkan begitu. Artinya saya menganggap bahwa persoalan-persoalan ini sebenarnya sudah selesai. Ya selesai gimana bang? Seharusnya Sylvester ini sudah ditahan sejak lama. Kenapa sekarang ini nampaknya begitu kan? Nampaknya begitu agak lama dan agak lambat untuk memenjarakan Sylvester ini. Ada apa? Maka yang saya katakan tadi, jangan-jangan ini ada orang kurus di belakang ini semua. Benar nggak? Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan menjadi persoalan-persoalan penting begitu kan bagi bangsa dan negara. Masa iya Kejaksaan Agung begitu tidak bisa menangkap Sylvester? Apakah bisa untuk menangkap Rija Chalid begitu kan ya? Harun Masiku yang lain begitu kan ya, untuk mengungkapkan korupsi-korupsi besar? Apakah bisa? Ya, tunggu dulu bos. Sekecil aja seperti ini nggak bisa ditangkap kok begitu.
Bagaimana dengan soal yang besar? Jadi ada kerugian-kerugian sendiri bagi Kejagung begitu. Yang saat ini Kejagung lagi dipercaya oleh publik, oleh masyarakat Indonesia, ya mau tidak mau begitu kan, mau tidak mau ya setidaknya diproses lah begitu. Karena ini sudah inkrah. Bayangkan kata Hotman Paris, bayangkan laporan Pak JK ya atau keluarga-keluarga Pak JK atau simpatisannya tidak diproses secara hukum, ya bagaimana dengan kita, Pak? Kalau kita melaporkan orang misalnya begitu kan ya, rakyat kecil, yang mana bisa sekelas Pak JK loh. Loh, ini Pak JK wakil presiden 2 kali loh. Pengusaha loh. Ya sukses loh begitu kan. Ya Kejagung masih agak mentah soal itu begitu. Bayangkan, ada apa di balik ini semua? Apalagi kita yang melaporkan. Rakyat kecil yang tidak punya apa-apa begitu kan ya. Kan ujung-ujungnya kan seperti itu. Jadi ayolah kita sadari bersama Pak ya, hukum itu harus benar-benar ditegakkan. Kalau salah-salah, kalau benar-benar. Ini kan vonisnya sudah inkrah ya. Sejak dulu Pak JK sudah membantah tidak ada kata damai begitu kan. Tidak pernah minta maaf, tidak pernah damai dan sebagainya. Apakah seperti ini? Apakah karena Jokowi masih kuat? Gak tahu, wallahu alam begitu kan ya. Yang namanya manusia itu begitu. Kita tunggu saja begitu. Nasibnya bagaimana? Apakah Sylvester ini dipelihara dulu, nanti saat pilpres ya baru dijemput. Ya tunggu aja begitu. Saya kira mungkin dibiarkan aja dulu lah. Ya dibiarkan aja dulu. Nanti pas pilpres ya mungkin akan ditangkap begitu kan. Ya, apakah skenario seperti ini akan terungkap? Ya. Kita tunggu saja. Semoga saja ingkrahnya tidak berubah-ubah begitu kan ya, nggak takut nanti begitu kan ya, ditunggu dibiarkan lama-lama yang nggak ada kabarnya begitu, hilang di telan bumi. Ada apa begitu kan ya. Makanya hukum di negara kita itu masih dipertanyakan, masih banyak ya, ada suap, ada ini begitu, ada kong kali kong, ada kekuasaan, yang punya uang masih kuat begitu. Itulah di negara kita begitu, itu tidak bisa dipungkiri begitu kan. Sekarang ini banyak yang membicarakan itu, artinya secara tidak langsung permainan oknum. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.